Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jalan lintas Sumatera lumpuh akibat banjir. Untuk meningkatkan minat membaca dan berbahasa yang baik, sebuah sekolah dasar di Kota Pariaman membuat pojok baca dengan memanfaatkan barang bekas yang dimodifikasi. Guru Sekolah Dasar Negeri 13 Tungkal Selatan, Kecamatan Pariaman Utara, membuat tempat membaca bagi para murid-muridnya. Tempat itu diberi nama Pojok Baca, yang dibuat dari barang bekas yang dihias seindah mungkin. Pojok Baca merupakan sudut lokal yang digunakan untuk para murid membaca buku-buku kesukaan mereka. Mulai dari buku cerita atau komik hingga buku pelajaran. Pojok baca ini memancing minat anak-anak agar lebih gemar membaca daripada bermain. Para murid mengaku senang dengan keberadaan pojok baca ini. Hanya saja koleksi buku yang masih terbatas menjadi kendala sehingga anak-anak kekurangan bahan bacaan. Mereka berharap ada tambahan buku cerita atau buku pengetahuan agar sumber pengetahuan yang mereka peroleh menjadi lebih banyak lagi. Agar mendapat ilmu, selain itu menghemat uang jajan. Kalau harapannya apa? Harapannya buku bisa ditambah. Pojok baca ini kan di dalam PBM kan juga ada dijelaskan Pak 15 dalam PBM itu kan 15 menit sebelum belajar kan anak membiasakan untuk membaca. Nah, jadi dengan itu saya membuat pojok literasi di sudut-sudut kelas agar anak-anak ini bisa memilih buku. Jadi tidak langsung ke perpustakaan, buku di-standby-kan di pojok literasi. Jadi anak mengambil buku tadi dan dibacanya di dalam kelas. Ide kreatif ini pun mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan setempat dan akan menjadikan pojok baca ini sebagai percontohan. Selain pojok baca, para guru juga diharapkan lebih kreatif memberikan pengetahuan melalui berbagai sumber, seperti alam ataupun pengalaman, agar anak-anak tidak bosan dengan rutinitas dalam menerima pelajaran. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengepung rumah pencuri di kawasan Tui, Kecamatan Padang Utara pada Sabtu malam pekan lalu. Namun petugas yang mencoba masuk ke dalam rumah kesulitan untuk menemukan target yang dicari. Diman yang berusia 30 tahun merupakan penjahat yang telah lama menjadi target operasi karena mencuri sepeda motor. Polisi yang tidak mau kehilangan buruannya terus melakukan pencarian. Diman berhasil ditemukan polisi saat bersembunyi di kolong tempat tidur kamarnya. Diman awalnya mencoba melakukan perlawanan ketika akan ditangkap, namun berhasil diamankan polisi. Istri Diman histeris melihat sang suami ditangkap polisi. Dari tangan Diman, polisi menyita barang bukti, sebuah sepeda motor curian, dan 1 gulung kabel yang juga dicuri pelaku. Tidak mau membuang waktu, polisi membawa Diman untuk menyita barang bukti sepeda motor yang telah dijualnya. Polisi menembak Diman karena mencoba kabur saat polisi menyita sepeda motor curiannya. Pada saat penangkapan, yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas, tim-tim kita bersembunyi di bawah kasur. Namun setelah kita interogasi, kita mendapatkan informasi dan TKP yang dilakukan tersangka di tempat lainnya, yaitu berupa kabel-kabel instalasi tower seluler, dan kita berhasilkan mengamankan BB.
Dari pengakuan Diman, dirinya telah beberapa kali mencuri sepeda motor dan kabel tower dengan rekannya. Hingga kini, polisi masih mengejar rekan Diman yang terlibat mencuri bersamanya. Alfi melaporkan dari Padang. 3, 2, 1. Untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam pengaduan terkait terjadinya bencana dan kondisi darurat, warga bisa menelepon nomor 112 dari telepon genggam masing-masing. Layanan ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah meluncurkan pusat layanan 112 di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat pada hari Minggu. Pusat layanan 112 ini bisa diakses di seluruh wilayah Pasaman Barat yang memiliki jaringan seluler. Fungsi layanan ini untuk melaporkan terjadinya korban hilang, tenggelam, atau bencana tanah longsor, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan kondisi kedaruratan lainnya. Masyarakat Pasaman Barat diminta bisa memanfaatkan layanan tersebut untuk melaporkan setiap bencana yang terjadi. Lansing Pasbar Siaga 112. Beberapa hal yang bisa dilaporkan oleh masyarakat ke Pasbar Siaga 112 tentang kebencanaan. Bencana apa saja yang terjadi di sekitar masyarakat bisa dilaporkan ke Pasbar Siaga 112. Baik kriminal, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Dan seluruh masyarakat bisa langsung bebas pulsa gratis. Menurut petugas Pusat Layanan 112 Kementerian Kominfo RI, lebih dari 500 kabupaten dan kota se-Indonesia, Pasaman Barat merupakan daerah yang ke-131 yang telah menyelenggarakan layanan pengaduan darurat ini. Masyarakat Pasaman Barat cukup menghafal satu nomor untuk melakukan panggilan semua jenis kedaruratan. Mulai dengan kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati dan didukung oleh pimpinan Forkopimda di Pasaman Barat, layanan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Pasaman Barat terkait dengan layanan kegawat daruratan maupun bencana. Pemkab Pasaman Barat akan menyosialisasikan pusat fasilitas layanan darurat 112 ini agar warga mengetahui dan dapat menggunakannya dalam kondisi bencana dan darurat lainnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.